Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanaf Ahmadi, NIM 2892170021. Mata kuliah yang akan saya presentasikan yaitu terkait ekonomi makro ya. Dan saya sendiri dari jurusan manajemen kampus Universitas Pancasakti yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Sumardi SEMM. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan ekonomi makro, yang dimana hal tersebut sebagai UAS ya, ujian akhir semester ya. Nah, apa saja ujian akhir semester ekonomi makro tersebut kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, analisis makroekonomi merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja ekonomi secara keseluruhan itu yaitu faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kondisi keuangan negara. Nah, analisis makroekonomi ini memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang dimana ada analisis makroekonomi yang mana mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti tingkat investasi, tingkat konsumsi, dan tingkat ekspor. Nah, yang kedua yaitu inflasi, yaitu analisis makroekonomi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi seperti tingkat permintaan dan tingkat supply. Nah, yang ketiga yaitu tingkat pengangguran. Analisis makroekonomi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, dan tingkat produktivitas. Nah, poin keempat yaitu kondisi keuangan negara, yaitu analisis makroekonomi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan negara seperti tingkat penerimaan, pengeluaran, dan utang negara. Nah, yang kelima yaitu kebijakan ekonomi, yaitu analisis makroekonomi yang mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan konsep ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor. Ekonomi dua sektor merujuk pada ekonomi yang terdiri dari dua sektor utama yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Sektor pertanian meliputi usaha-usaha yang terkait dengan pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri meliputi usaha-usaha yang terkait dengan pembuatan barang-barang industri seperti pabrik-pabrik. Nah, yang selanjutnya itu ekonomi tiga sektor, yaitu merujuk pada ekonomi yang terdiri dari sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Sektor jasa itu meliputi usaha-usaha yang terkait dengan pelayanan seperti perbankan, perhotelan, dan perdagangan. Nah, yang selanjutnya yaitu ekonomi empat sektor, yang merujuk pada ekonomi yang terdiri dari empat sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa serta sektor informasi. Nah, sektor informasi meliputi usaha-usaha yang terkait dengan teknologi informasi seperti perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya konsep ekonomi dua sektor, ekonomi tiga sektor, dan ekonomi empat sektor merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan struktur ekonomi suatu negara. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung pada keadaan ekonomi suatu negara itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu yang ketiga maksud saya jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Ekonomi terbuka ini merujuk pada ekonomi yang terikat dengan ekonomi luar negeri melalui perdagangan internasional. Dalam ekonomi terbuka, negara tersebut terikat dalam perdagangan internasional dengan menjual barang dan jasa ke negara lain dan membeli barang dan jasa dari negara lain juga. Ekonomi terbuka sangat tergantung pada perdagangan internasional dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor global seperti perubahan harga komoditas dan tingkat suku bunga internasional. Ekonomi tertutup merujuk pada ekonomi yang tidak terikat dengan ekonomi luar negeri melalui perdagangan internasional
dalam ekonomi tertutup, negara tersebut tidak terlibat dalam perdagangan internasional atau hanya terlibat dalam perdagangan internasional secara terbatas. Ekonomi tertutup itu cenderung tidak terpengaruh oleh faktor-faktor global dan lebih tergantung pada faktor-faktor dalam negeri, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Nah, pada dasarnya pilihan antara ekonomi terbuka maupun ekonomi tertutup tergantung pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah suatu negara. Nah, kebijakan ekonomi yang memfokuskan pada perdagangan internasional dapat mengakibatkan ekonomi terbuka, sedangkan kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan internasional dapat mengakibatkan ekonomi tertutup. Nah, selanjutnya yaitu produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, jelaskan. Nah, PDB atau produk domestik bruto merupakan indikator yang digunakan ya untuk mengukur nilai keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. PDB dapat dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Baik, teman-teman, kita lanjut pada soal UAS pilihan ganda ekonomi makro ya. Yang soal pertama yaitu yang manakah dari berikut yang tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga. Nah, yang tidak tergolong yaitu D, membeli barang di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, dari di bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Yang termasuk pendapatan nasional adalah D nih, pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Ya, baik. Nah, yang ketiga, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang tidak termasuk yaitu pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu yang keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi D, pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, perbelanjaan pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu B, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Lanjut ke soal ke-6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 plus 0,2Y. Nah, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Nah, investasinya yaitu B, sebesar 200 ya. Nah, kita lanjut soal ke-7. Apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga A tidak akan melakukan konsumsi. Dan yang ke-8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya C. Pemerintah memberikan berbagai kebijakan fiskal untuk mendorong investasi. Nah, yang ke-9 yaitu yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia. Jawabannya A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. Dan yang ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Nah, yang diharapkan tentu saja A, menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua ya. Telah selesai kita pada pembahasan UAS ekonomi makro. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua terkait dengan ya makroekonomi khususnya di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Sampai jumpa.